Red Bull memang gak ada obat dominasinya. Tim berlogo banteng ini kembali lanjutkan start sempurna mereka di awal musim 2023 dengan lagi-lagi meraih finish 1 dan 2 di balapan GP Arab Saudi yang berlangsung dini hari tadi. Sergio Perez sekali lagi membuktikan tajinya di sirkuit jalanan dengan meraih pole position dan mengunci kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Jeddah. Sementara Max Verstappen juga kembali menunjukkan kelasnya dengan finish di podium runner-up, meski ia harus start dari posisi 15 karena alami masalah di gardan transmisi ketika sesi kualifikasi. Podium ketiga dihuni oleh Fernando Alonso yang sukses raih podium ke-100 dalam karirnya. Raihan podium Alonso sempat dibumbui dengan drama karena ia sempat turun ke posisi keempat karena hukuman penalti setelah race. Namun Aston Martin sukses menang banding yang kemudian mengembalikan Alonso untuk mengklaim podium ketiganya dari George Russell. Selain posisi 3 teratas yang jadi highlight utama, tentu dan seperti biasa, ada beberapa topik menarik yang bisa dibahas dari GP Arab Saudi. Jadi, simak videonya sampai habis. Red Bull, meskipun sempat kami prediksi akan sedikit kesulitan dengan karakter sirkuit Jeddah yang cepat, ternyata malah semakin superior sepanjang akhir pekan kemarin. Max Verstappen menyapu bersih semua sesi latihan bebas dengan gap waktu yang sangat meyakinkan dan sangat superior ketimbang rival-rivalnya. Salah satu faktor yang bisa membuat Red Bull begitu kencang di Jeddah adalah top speed mereka terlalu overpower di lurusan. RB19 nyaris menembus 340 km per jam dan mereka unggul jauh dari tim-tim lain. Selain itu, Red Bull juga berhasil menemukan settingan mobil yang pas yang membuat kedua pembalapnya meskipun punya top speed yang kencang, tapi mereka juga unggul di tikungan. Banyak pihak yang menilai jika RB19 adalah mobil dengan floor paling rendah ketika dipacu di sirkuit. Hal ini membuat ketinggian mobil otomatis juga menurun dan menyebabkan drag yang dihasilkan menjadi kecil yang kemudian berpengaruh ke kecepatannya di lurusan serta besarnya downforce yang dihasilkan di tikungan cepat. Kemampuan Red Bull dalam memaksimalkan settingan mobil bagi kedua pembalapnya juga sangat krusial dalam dominasi mereka di GP Arab Saudi. Bayangkan, seandainya Max Verstappen tidak mengalami masalah yang memaksanya mengakhiri sesi kualifikasi lebih awal, mungkin dia bisa meraih catatan waktu yang fenomenal untuk raih pole position. Ketika race, Verstappen memilih bermain hati-hati dan menjaga agresivitasnya dengan baik karena paham dengan keunggulan yang dimiliki oleh mobilnya. Ia kemudian terbantu oleh safety car dan naik ke posisi keempat di lap ke-21. Tak butuh waktu lama, 4 lap kemudian Verstappen sudah berada di posisi kedua di belakang Sergio Perez. Checo di sini patut mendapat apresiasi karena dia menjalani salah satu balapan terbaiknya selama di Red Bull. Semenjak Verstappen ada di belakangnya, Perez selalu berusaha untuk menyamai kecepatan dari rekan setimnya tersebut. Dan dia berkali-kali membuat Verstappen kesulitan untuk menipiskan jarak. Karena setiap kali Max membuat lap bagus, maka Perez akan langsung memberikan respon yang sama. Tentu, kita tidak bisa menghapus fakta jika Verstappen di sini memilih bermain aman karena problem reliabilitas yang ia alami di kualifikasi. Tapi Perez berhasil membuktikan jika ia bisa sangat kompetitif jika semua berjalan sesuai apa yang ia inginkan. Kemenangannya di Arab Saudi setidaknya bisa dijadikan sebagai batu loncatan bagi Checo yang bisa memberikannya kepercayaan diri dalam menghadapi Verstappen di sisa musim ini. Beralih dari dominasi Red Bull, kita beralih ke Ferrari yang penuh dengan tanda tanya di Arab Saudi kemarin. Kita sudah tahu jika Charles Leclerc alami penalti turun 10 grid karena ganti komponen di baterai. Tapi Max Verstappen juga mendapatkan nasib apes dengan start dari posisi 15 dan hasilnya adalah Max bisa raih podium. Sedangkan Leclerc harus puas finish di posisi ke-7 di belakang rekan setimnya. Padahal, dengan kecepatan Ferrari saat kualifikasi, di mana Leclerc bisa raih posisi kedua, seharusnya ia minimal bisa mengunci posisi 3 atau 5 besar. Tanda-tanda amburadulnya Ferrari sudah terlihat sejak sesi latihan bebas, ketika baik Leclerc ataupun Sainz tidak bisa tembus top 5 dalam hal catatan waktu. Hal ini diyakini disebabkan oleh Ferrari yang menurunkan tenaga mesin mereka untuk disimpan saat kualifikasi dan balapan. Hasilnya, mereka bisa meraih posisi kedua, dan Leclerc hanya terpaut 0,15 detik dari Perez saat kualifikasi, setelah Ferrari mengeluarkan semua power dari mesinnya. Tapi hal tersebut tidak terlihat saat balapan. Race pace mereka ketika memasuki stint kedua dengan ban hard sangatlah buruk. Carlos Sainz harus rela disalip Lewis Hamilton selepas restart safety car, dan Charles Leclerc tidak bisa melakukan apa-apa karena performa mobilnya yang buruk dengan ban hard. Penampilan semacam ini jelas menampar keras Ferrari
dengan status mereka sebagai tim tercepat kedua di grid. Jangankan Red Bull atau Aston Martin, mereka bahkan kalah dari Mercedes ketika race kemarin. Dan jika kita berbicara soal Mercedes, mereka tampil lumayan solid di balapan GP Saudi. Meskipun performa kedua pembalapnya lumayan jomplang alias beda jauh. George Russell start dari posisi ketiga dan berhasil raih podium. Sedangkan Lewis Hamilton tercecer di posisi ketujuh setelah kualifikasi dan cuma finish di posisi kelima. Performa keduanya bisa beda jauh, seperti demikian karena eksperimen setup yang diterapkan Mercedes. Settingan yang dipakai Russell ternyata bekerja dengan baik, sedangkan Hamilton merasa sebaliknya dengan kesulitan yang ia alami. Walaupun solid, tapi jelas mereka masih belum bisa menyamai Aston Martin yang punya paket yang lebih bagus ketimbang Mercedes. Aston Martin meski punya kelemahan besar di trek lurus, tapi mereka berhasil memaksimalkan keunggulannya di tikungan serta akselerasi untuk bisa menempel Red Bull di depan. Fernando Alonso yang start dari posisi kedua berhasil mencuri start dan menyalip Sergio Perez di tikungan pertama, walaupun itu cuma bertahan 3 lap saja. Yang jadi perhatian dari Alonso kemarin adalah kontroversi soal hukuman penalti yang pelin-pelan dari FIA. Pertama, Alonso dihukum 5 detik penalti karena salah menempatkan mobil di kotak grid ketika start. Hukuman penalti tersebut ia ambil ketika masuk pit saat periode safety car muncul. Tetapi, ketika Alonso menjalani hukuman penalti, nampak dari tayangan ulang jika rear jack atau dongkrak belakang kru Aston Martin menyentuh mobil Alonso. Awalnya race control tidak melihat momen tersebut dan menganggap jika Alonso sudah menjalankan hukuman penaltinya dengan benar. Tapi di lap terakhir, race stewards menerima laporan jika ada kesalahan dalam prosedur pengambilan penalti Alonso, yaitu ketika rear jack kru Aston menyentuh mobilnya. Alonso kemudian diinvestigasi setelah balapan usai dan dihukum penalti 10 detik yang membuatnya turun ke posisi keempat serta kehilangan podium. Tidak terima, Aston Martin kemudian mengajukan banding dengan membawa sejumlah bukti jika Alonso tidak melanggar regulasi. Bukti tersebut intinya mengatakan jika tidak ada kesepakatan yang mengatakan kalau rear jack menyentuh mobil itu termasuk melanggar prosedur penalti. Selain itu, Aston Martin juga memberikan bukti jika FIA tidak pernah menghukum penalti kepada pembalap yang melakukan pelanggaran yang sama seperti Alonso di 7 kejadian sebelumnya. Dengan bukti tersebut, Aston Martin berhasil menang banding, dan penalti Alonso kemudian dihapus, yang kemudian mengembalikan trofi podium ketiganya. Yang jadi kontroversi adalah, pertama, sistem pengawasan serta pengambilan keputusan yang lama, dan kedua, tentunya mengapa FIA bisa pelin-pelan seperti ini. Intinya adalah FIA belum berbenah soal investigasi penalti yang tidak dilakukan secara cepat dan tepat. Serta lagi-lagi Alonso harus merasakan betapa lucunya berurusan dengan organisasi yang satu ini. Beralih ke topik lain, ada duo Alpine yang sukses jadi best of the rest dengan finish di posisi ke-8 dan ke-9. Lalu tentunya tidak lupa ada Kevin Magnussen yang akhirnya memberikan tim Haas 1 poin berharga setelah menang duel dari Yuki Tsunoda untuk kunci posisi ke-10. Duo McLaren kembali rungkat alias ambyar setelah Oscar Piastri dan Lando Norris harus masuk pit lebih awal karena alami kerusakan sayap depan. Piastri sebenarnya lakoni akhir pekan yang bagus dengan lolos ke sesi Q3 dan start dari posisi ke-8. Ia juga sempat berduel dengan rekan setimnya saat race dan berhasil finish di depan Norris. Jadi, apa momen favorit kalian? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.